Assalamualaikum Mbah Nun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya menikah Helmi Mbah, sareng sama Pak Tanto, kemudian juga rencang-rencang Kiai Kanjeng, menikah mengungkapkan rasa kangen pada Mbah Nun dan juga kepada Mojopat Syafaat yang malam hari ini seharusnya kita bisa sinau sareng Mojopat, tapi karena situasi kita belum bisa melangsungkan. Ini kita coba live streaming untuk sedikit mengobati rindu teman, dan Pak Tanto tadi juga sudah menemani kita dengan beberapa pandangan-pandangan yang cukup menarik. Kemudian Mas Sabrang juga berbicara tentang pentingnya kita dalam situasi ini mencari keseimbangan baru. Nah, kami semua juga berterima kasih kepada Mbah Nun sudah menemani kami semua dengan serial tulisan yang sampai hari ini sudah sampai ke angka 64. Mbok pilih ada hal-hal yang khusus juga Mbah Nun pada kami semua ingin mendengarkan buat teman-teman semua. Makaten Mbah Nun. Iya. Ya, salam kabeh, sehat-sehat kabeh. Bismillah. Amin. Astagfirullah kabeh. Nggih. Astagfirullah. Tok ya. Nggih. Astagfirullah. Pokoknya jiwa kita jiwa istighfar ini sekarang. Karena memang semua tadi saya dengerin Sabrang, dengerin Tanto, itu semua adalah hal-hal yang saya tidak mampu memikirkan. Jadi aku ki bagian sing rada di luar itu semua. Ya nek sing jane nek arep takon aku jane ya takon Sabrang jadi beres. Kalau ngurusin dunia kita kono Sabrang. Lah aku lah ora ngurusin dunia masalah. Aku masalah ngurusin menungso. Nah menungso itu kan dunia kan hanya ora penting-penting amat lah. Urip mati barang jangan ora penting. Sing penting kowe oke ora karo Gusti Allah kan gitu. Maka itu tidak ada di dalam peradaban kita sekarang ini, enggak ada. Semua kan tidak semua kan ngurusin stasiun dan pasar kaget saja, tapi tidak mengurusi sangkantaran, tidak mengurusi nasib yang sebenarnya dari makhluk Tuhan gitu. Jadi nek soal-soal begitu saya sangat awam sebenarnya. Paling pertanyaannya kita ukur benar sekarang tingkat kehancuran yang ditimbulkan oleh corona ini sampai seberapa? Apa sampai koyo zaman Nabi Hud sehingga kemudian yang tersisa hanya sedikit orang, terus dimik-dimik meneh, sinau meneh, tani meneh, sinaah karo wirosah karo tijaroh sinau meneh, atau seperti Nabi Nuh tersisa hanya beberapa ratus orang terus nyebar ke dunia dan membangun kembali dari tahap atau taraf yang paling tradisional, yang paling alamiah. Kita akan sampai ke situ ataukah kita tidak sampai ke situ nanti kehancurannya dan kebutuhan untuk keseimbangan baru itu. Karena janjane nek kudune nek ndelok le pintere wong saiki, hebate pemerintah, teknologi, dokter, farmasi dan semuanya itu kudune kan tidak terlalu sukar untuk melawan corona ini kudune. Kudune kan itu kan soal wis ngerti kok corona piye, masa inkubasi ini sepiro, cara penyebarannya piye kan sudah ngerti kabeh. Tapi kan kita tidak punya organisasi dan kepemimpinan untuk menerapkan defense kita. Jadi ya istilahnya balik kembali ke kepemimpinan. Jadi yang disebut kepemimpinan kan ini kan formalitas negara, tapi sekarang untuk buktikan orang uswatun hasanah, orang pawang, orang sing bisa dinut, orang sing dinut uang, orang sing dirumahnya tenanan begitu. Jadi antisipasi menuju keseimbangan baru tadi itu ya hanya bisa kita lakukan di kalangan ma'iyah saja intensifnya. Nah, tinggal sekarang kita ukur kembali kehancuran yang disimulasi sampai tingkat seberapa. Nah kan kudune kan 2 bulan cukup saya untuk mengatasi semua itu sedunia. Jadi orang sasi wis cukup itu dengan masa inkubasi 2 minggu, 14 hari. 14 hari. Jadi tinggal ada satu disiplin, ada strategi, ada
ada aturan dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa jalan karena orang sing mimpin. Orang sing mimpin dan semua ya sok tahu, sok pinter, sok bener, sok kuat, sok hebat, sok itu. Jadi akhirnya jadi lucu-lucu akhirnya. Jadi kita semua terbengkalai akhirnya di dalam ketakutan yang tidak ada batasnya. Nah, tetapi kan itu bukan bagian saya, El. Nggih, Mbah. Itu bukan bagian saya. Bagian saya kan nek arep cetha kan. Ya aku iki ngenyang ben ora nganti banget-banget le hancur kan ngono kan. Ngenyang supaya yang Sabra mungkin tidak setuju karena kan kalau view saya kan view keajaiban. Keajaiban itu artinya keajaiban sesuatu yang kita belum tahu dan sesuatu yang kita tidak bisa. Tetapi kan kita sangat akrab dengan itu sehari-hari dalam kehidupan kita sejak jadi janin sampai lahir bayi sampai jadi orang gede kan kita akrab dengan yang disebut keajaiban itu. Nah, keajaiban itu gaib lah, alam gaib ya. Alam gaib itu kan sebenarnya kan bukan memedih, bukan lelembut, bukan virus, bukan. Alam gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak kita ketahui secara tepat sehingga kita juga tidak bersikap atau mengantisipasi secara tepat juga. Jadi mungkin bagianku pancen yo mengenyang ki yo saele-ele menungso iki iso apike juga apa menawang Indonesia apik-apik kabeh. Mulane kan tadi saya nulis yang tak hitung Allah Akbar sedina iki ping 5 miliar sa Indonesia. Nggih, Mbah. Luwe. Ya masuk Gusti Allah orang nulungi kan gitu. Terus kalau soal perubahan yang akan harus terjadi kan nek perasaanku kan tidak akan mendasar juga ya paling ya mutere ekonomi piye mutere atine wong piye tapi kan tidak mendasar tidak sampai ke soal piye perjanjiane sangkan parane kue karo sing gawe kue suke piye kan kita ini kan muter-muter aja. Jadi dari peradaban mau Renaissance mau pasca Hud, pasca Lut, pasca Soleh, Nabi Su'ed kan kita muter-muter aja manusia itu dari kekonyolan ke kemanjaan ke gumunan sak piturute kan gumunannya kan rantai ini gumunannya kan terus menerus juga di tengah kayak gini kan tetap infotainment ya tetap Vicky Prasetyo meneh ya kan begitu. Jadi kita tuh nggak berubah sebagai manusia, yang berubah adalah dia dipaksa untuk berputar secara berbeda, untuk berdialektika secara berbeda secara keduniaan, tapi di wilayah-wilayah yang sejati, yang di wilayah yang memang Jawa jenenge sangkan paran kuwi mau. Okay. Ya tidak akan ada perubahan apa-apa menurut saya. Mau Itali habis 50% penduduknya gunung jeblok, wong bujuk lanang wedok turu isih tetep dadi isih tetep ketok nganti saiki di museum di Itali sana. Karena gunung meledos mendadak itu piturute. Nah, tak baleni soal bagianku saya kira memang saya tidak terlalu memahami hubung-hubungannya wong dunia untuk dunia ini gitu loh. Aku yang bagian ndelok kemungkinan iki sepira to iki lak nek adab Allah ayo dudu to iki. Kira ning mergo menungso dhewe sing pancen sembrono kan gitu. Kan semua tulisan saya kan juga tidak populer dan tidak relevan terhadap urusan corona sebenarnya. Saya hanya ngancani jamaah ma'iyah ben ngepake awake dalam keadaan kaya ngene iki iso luwih akurat terhadap nasibnya hari ini dan besok. Makanya yang besok pagi saya tuliskan berjanjian nek arep diurusi kan urip mati bae ora penting to ya. Nggih. Karena urip mati itu kan teknis, itu kan cuman soal ruang waktu saja dan soal transformasi aja. Meskipun tidak lantas kita bisa ngomong ke publik bahwa orang mati ya iso, ya. Tapi kan ada dimensi itu, ada cara berpikir yang seperti itu. Bahwa sanjane iki sing penting kowe iki ora dinusane Gusti Allah menurut kan gitu. Nah, kemudian hal-hal yang menyangkut teknis penanganan corona, menurut saya memang di situ teruji kepemimpinan bangsa kita ini kan.
dan memang kita tidak punya konglomerat semuanya kaya tadi beleh, ya toh. Nggih. Saya dicintain silok di Korea itu ada kecelakaan kapal yang anak SMP berapa puluh meninggal dunia, itu aja langsung pemerintah langsung nyunat duitnya perusahaan-perusahaan. Memang sudah ada konstitusinya gitu. Kalau di sini kan saiki presiden ngomong makat sithik ora. Dan tidak disebut. Semua tergantung kepada jiwa sodakohnya kan gitu. Mungkin ada sejumlah perusahaan tiba-tiba melu supply apa untuk kepentingan corona, apa APD, apa masker, apa panganan saat itu. Tapi kan itu bukan hasil kepemimpinan, itu kan hasil dari kemanusiaannya. Okay. Setiap orang yang kebetulan memimpin di situ. Padahal kan sebenarnya bisa. Apa sih angel? Lockdown, tenanan, disiplin, pakai hukum, pakai konstitusi, dengan sanksi, dengan resiko, paling enggak sesasi lah ya. Okay. Karena rentang 14 hari itu kan kita kan tidak sampai ke orang informasi apa-apa ke pemerintah sebagai pemerintah yang menungso gitu ya. Jadi misalnya tidak memberi penjelasan yang menerangkan, yang menyiapkan mentalnya rakyat atau apapun macam-macam, dan dituntun lah, rakyat dituntun tapi juga antara lembut dengan keras tadi. Jadi pemahamannya harus lembut, terus sikapnya harus keras kan gitu. Nah ini kan kita tidak punya kepemimpinan semacam itu, dia bertele-tele gitu. Okay. Sekarang Mas Tanto mengatakan jika Riyadi terus ada di Sekolah Teologi Jakarta, kan saya bilang sejak awal ngomong ora iso jumlah yang terjangkit corona itu seperti yang diomongkan oleh Pak Yuri, tidak bisa. Wong itu kan masalahnya hanya mergo durung konangan toh. Karena belum dites saja. Saya kira dites kabeh nek ono kemungkinannya ono alatnya dan ada waktunya dan ada mekanismenya, kan akan ketahuan bahwa yang terjangkit sebenarnya sangat banyak kan gitu. Jauh lebih banyak daripada yang sekarang kita ketahui. Yang mergora lah general no sensore kok gimana akan menghitung jumlahnya. Jadi yang diumumkan setiap sore itu kan sejauh yang kami ketahui seharusnya kan gitu. Okay. Bukan yang terpapar hari ini tambah sekian orang kan. Ya sejauh yang kami ketahui dengan peralatan dan mekanisme yang bisa harus ada kalimat itu sebagai sejauh yang harusnya ada itu yang sejauh yang kami ketahui, yang di pemerintah ketahui dengan peralatan yang ada dan kesempatan yang terbatas. Sampai hari ini yang ketahuan sekian, yang ketahuan loh, yang tidak ketahuan walau alam kan itu mengumumkan. Okay. Nah kira-kira jadi nek saya itu pokoknya gini, satu kan iki balik nang atine dhewe, balik nang nasib dhewe, balik nang posisinya sendiri-sendiri di hadapan, balik nang istilah tante, balik nang silmine dhewe. Okay. Ya balik nang silmine dhewe. Jadi setiap orang itu sekarang selamat atau tidak kan, kalau di Maia kan elaborasinya sangat luas. Apa sing kena kira selamat, ya sing ora kena kira selamat lah ya ora iso. Kan gitu. Jadi yang apakah yang mati itu tidak selamat, yang hidup itu selamat kan juga relatif. Karena keselamatan yang sejati adalah orang di perkara karo Gusti Allah. Nah sekarang perkara karo Gusti Allah sing kepriye kan sing entuk Gusti Allah, sehingga itu yang disebut qada dan qadar. Itu yang disebut qada dan qadar, rukun Islam ke-6 itu. Artinya kita harus siap mental untuk menerima ketetapan Tuhan apapun saja bentuknya kan gitu. Dan bentuknya bukan kita yang meregulasi, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Nah, kalau kita kembali ke situ, mudah-mudahan terus Gusti Allah jadi sayang menurut saya. Oke, Mbak. Dengan kita punya sikap pasrah seperti itu, mudah-mudahan itu menghasilkan rasa ora tegone Gusti Allah nang awake dhewe, dan karena kita juga masih ditugasi macam-macam dalam waktu yang mungkin cukup panjang setelah sekarang ini, sehingga mudah-mudahan Tuhan tetap memberi tugas kepada kita, bukan tetap tidak membunuh kita atau tidak mematikan kita, tapi mudah-mudahan kita tetap dipercaya untuk bertugas. Amin. Semua teman-teman Maia di tempatnya masing-masing oleh Tuhan masih diberi kontrak untuk melanjutkan perjuangannya kan. Amin. Gitu. Amin. Itu salah satu efeknya adalah
kowe tetap urip kan itu, aku tetap urip kan itu. Meskipun tetap saja qadha dan qadar itu sejak awal sudah kita sumpahkan kepada Allah, kita akan terima qadhanya maupun qadarnya. Qadha itu artinya adalah hukum timbal balik dari perilaku kita di hadapan Tuhan, terus Gusti Allah nggawe vonis apa kan manut. Kalau qadar itu kan terserah Tuhan, dia yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha kan gitu. Jadi Allah arep nguripi sapa mateni sapa kan terserah dia, itu namanya qadar. Kalau qadha itu ada hubungan dialektis dengan perilaku kita. Nah, mudah-mudahan satu kowe dewe yang ikut streaming ini mudah-mudahan selalu berjiwa istighfar hari-hari. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nomor 2, teman-teman jamaahnya juga mudah-mudahan merupakan faktor yang menjadikan Allah menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia. Amin ya Allah, ya Allah, amin. Nomor 3, rakyat Indonesia menurut saya kan rakyat yang terbaik di dunia. Nggih, Mbah. Oh, dalam keadaan koyo ngopo wae mereka itu daya survivalnya luar biasa tinggi. Sedia koyo ngopo ki guyon ya toh. Nggih. Ya. Ono video, wah aku saiki bisnis kok ngomong, maksudnya apa? Aku saiki dodol kulkas wis, dodol TV wis. Doni ketawa keras niku, Mbah. Aku ya paling patuh ya susuk ngono kuwi akhirnya kan. Sudah di-list. Jadi menurut saya ada opsi dari Allah bahwa tidak ditolongnya manusia oleh Tuhan itu kan bisa tidak karena dia sendiri, tapi ada yang namanya syafaat, ada yang namanya barokah, ada yang namanya kolusi atau hak prerogatif kan itu. Jadi kan Gusti Allah kan ngomong, aku ora kira menghadap wong-wong sing karo kowe kuwi kan gitu kan. Ganti cukup kowe selawatan, cukup kowe seneng Kanjeng Nabi, kowe wis bebas adab Allah. Itu bebas adab Allah tidak sama dengan tidak mati loh ya. Bebas adab itu artinya kita selamat dalam kehidupan yang abadi nanti, yang orang tidak percaya sampai hari ini gitu. Tapi kita nek prasaku ya Nggih, Mbah. sejauh ini ya ora kaya sing kok khawatir kita banget. Amin. Insyaallah. Nggih. Itu akan segera, itu akan bukan berakhir, tapi itu akan segera mereda. Amin ya Allah, amin. Bentuk redanya itu juga tidak bisa kita regulasi, tidak bisa kita rumuskan, tetapi nek prasaku sangune wong Indonesia ki luar biasa di hadapan Allah. Sak gampangan ini lah, nek wong Madura kan maling kaya ngopo, preman kaya ngopo, tapi lak sembahyang. Nggih, leres. Ya, kan gitu. Jadi itu kan khas bangsa Indonesia sing iki aku ning Tunjung kuwi bendina adzan ngiting celebung akeh banget to. Selalu terdengar adzan dari 5 sampai 7 masjid di sekitar saya. Artinya embuh dengan aspirasi piye, dengan niat piye, dengan keadaan piye, tapi orang rakyat Indonesia itu menaki, dan menurut saya kok Allah akan tetap memperhitungkan keselamatan bangsa ini berdasarkan lende menaki rakyat Indonesia gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya omongkan sekarang. Tapi tolong teman-teman tiap malam sampai saya pesan rampak, pesan jembar, pesan hayang, selalu sholat malam dan selalu minta kepada Allah. Jadi istighfar sing akeh. Nek kesuwen astagfirullahaladzim, astagfirullah tok wae, astagfirullah. Semoga terus ya dia mungkin jaluk petunjuk dan selalu nintani ngimpimu apa. Nanti ada simbolisme di situ. Ada simbolisme di mimpi kalian itu. Ini ya. Selebihnya aku isi nyuara cetha iki. Alhamdulillah saya sangat, Mbah. Cetha sangat saya. Orang ketok energiku mudhun ora. Mboten, Mbah. Sama sekali, Mbah. Nggih. Sip ya, alhamdulillah ya.